Ya. Walaupun pada akhirnya anak kami ini dipanggil Tuhan untuk berada di sisinya begitu. Oke. Nah, kemudian benar yang disampaikan teman saya bahwa itu adalah obat untuk keterpurukan saya Yes. kemarin yang saya rasakan dulu. Jadi awal-awal memang masuk Mangunan di sekolah seneng. Ketika pulang sekolah saya sering lu nangis di jalan. Katanya Bu Murti ki sering menguap kalau diajak jalan-jalan ke toko buku. Ya halo semuanya, jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Iya gitu deh. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Yeay. Aduh, oke, di Paman edisi ke berapa nggak tahu gitu. Hari ini kita kedatangan seorang guru. Tapi sebelum tak perkenalkan namanya, lebih baik nyanyi dulu. Aduh, nyanyi apa ini, Pak? Biasanya nyanyi apa Baik, di ya. kelas, Bu Murti? Biasanya itu saya nyanyinya itu topi saya bundar. Oke, tapi saya benar. Tapi diganti Diganti. TV. Oke, boleh tapi sama Pak juga ya. Oke. Oke, baik. Oke, 1, 2, 3. TV si bindir. Semuanya. Bindir TV si kili tidi bindir bikin TV si Terbukti nek guru kelas bawah pasti ya. Aduh panas. TV kok bindir. itulah. Oke. Bu Murti seneng nyanyi Bang ya? Tidak juga sih. Kebetulan kan punya anak Punya kecil, anak masih kecil. kecil kan di rumah. Jadi memang apa ya? Mencoba untuk menyukai bernyanyi aja karena menyadari saya sendiri kan tidak pintar menyanyi. Siapa tahu dengan Siapa tahu. sering mengajak anak saya bernyanyi, anak saya ini jadi pintar bernyanyi, suka bernyanyi. Atau enggak malah jadi gitu. males ngompet. Ini ibuku ngopo ya? Itulah yang terjadi selama ini seperti Oh itu. no. Fakta ya, Pak. Iya benar. Bu, bisa lebih baik diem aja nggak? Oke, ini belum perkenalan tadi Melan. Jadi Iya. kita hari ini Paman kedatangan Bu Murti. Nama lengkapnya ya? Nama saya Sri Murtini. Sri Murtini. Iya. Terus mengajar di kelas 1 1 di SD. di SD tercinta kita dong. Tercinta, oke. SD Eksperimental Mangunan. Mangunan. Di kebun buah itu berarti. Iya. Sudah mau berbuah loh rambutannya. Iya toh? Mantap. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Bu Murti, guru kelas 1 di SD Eksperimental Mangunan. Iya. Ini aku langsung ke tanya tentang backgroundnya Bu Murti. Bu Murti itu lahir, tumbuh, besar, salto di mana? Oke, saya lahir itu di Klaten. Di Klaten. Oh, Di Klaten Cahaya Asia. Iya, Klaten bersinar gitu. Oke. Klaten. Nah, background keluarga saya itu adalah guru. Jadi Guru, oke. bapak saya guru. Kebetulan pas waktu itu kepala sekolah, kemudian om-om saya itu guru semua, ada 8. Guru semua. Yes, gitu. Jadi backgroundnya guru. Bu, keren terus. Terus Guru kabeh. Terus mungkin itu yang mengawali kenapa saya kok bisa jadi guru saat ini. Karena dulu tuh waktu tumbuh besar tuh ya yang dilihat itu sosoknya guru semua yo. Iya, tapi tidak hanya itu saja sebenarnya. Sebenarnya dari saya SD itu memang sudah seneng sama anak kecil gitu loh. Jadi ketika kita main sama anak itu rasanya kok seneng kayak gitu. Aku rada aneh. Waktu SD seneng Iya, sama anak kecil. iya. Padahal waktu SD itu Anda masih kecil. Iya, betul. Tapi sudah suka sama iya, anak kecil. sama anak kecil. Kemudian bahkan saya sampai mencetuskan kepada ayah saya, bapak Oke. saya, Pak, saya besok tak jadi babysitter aja ya, kayak gitu. Ono. Iya. Cita-citane apik lho iki. Saking senengnya. Dan dilalah bapak saya kan yang backgroundnya guru. Dan om-om saya kan ya, wah,
Kok iso Kok kepikiran gini? itulah. Terus disetujui nggak waktu itu? Bukannya apa ya, semakin baik malah kok cita-citanya malah semakin menurun ini. Oh, menurut mereka padahal Iya. ya enggak juga ya, secara hati sebenarnya pingin Iya, baby sister kan oke-oke aja Iya gitu. gitu. Tapi kan namanya orang desa kan pandangannya mungkin Betul. beda. Oh, iki kok ngene anakku Iya, iki bar mangan opo lo sayur gori yo tadi. Dadi kayak ngene kok. Piye ngono. Iya, terus mungkin dari apa yang saya sampaikan kemudian bapak saya pelan-pelan mengarahkan saya untuk tetap mencintai anak, kemudian meneruskan pendidikan dengan mengambil jurusan keguruan. Keguruan. Oke. Begitu. Menarik nih. Dulu di mana kuliahnya? Oh gitu. Saya di kampus sebelah. Pak Wah, Yoga. banyak ini. Banyak dong sini. Oh iya. Mana? Kampus saya itu kampus Sanata Dharma. Iya. Sama, gitu. lo nih. Oh iya, oke tos dulu dong. Kelas dulu. Kandung. Oh iya gini. Oke. Oke, alumni Sanata Dharma juga. Yes. Angkatan. Aduh. Kenapa harus ada ininya? Angkatan berapa? 2006. 2006. Yes. Beda 10 tahun sama saya. Kenapa? Saya baru masuk 2016. Iya. Berarti ambil di apa dulu pendidikannya? Dulu saya ketika saya masuk 2006 tuh Sanata Dharma itu kan belum ada S1-nya. Oke. Berawal dari D2 dulu. Kemudian saya selesai. Dilalah pas saya selesai itu Sanata Dharma membuka jurusan S1 PGSD. Akhirnya saya langsung melanjutkan untuk bersekolah lagi di Sanata Dharma begitu. Oke, D2 di Sanata Dharma. S1-nya di Sanata Dharma, ambil PGSD. Yes. Sama ya kita ya. Iya kan? Aku PGSD. Ini Apa? jangan-jangan acara ketemu alumni ya? Ya ketemu alumni ini ternyata alumni PGSD USD. Oke. Oke, terus kuliah di Sanata Dharma. Iya. Nah, oke, sekarang perjalanan karirnya Bu Murti. Setelah Oke. lulus. Oke. Lulusnya kan 7 tahun. Oh, berapa? Tidak. Kenapa saya? Mana? Tidak, Berapa? saya mau hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun, oke. Iya. Jadi setelah saya lulus, kemudian kan bapak saya itu PNS banget kan. PNS banget. Sama juga lo kita. Halo, Pak. Pak gue PNS gitu. Oke, lanjut, Bu. Oke, PNS banget. Kemudian langsung lah begitu saya lulus diarahkan untuk masuklah ke suatu sekolah Yes. TIT namanya Oke. ya. Nah, lumayan saya di sana dapat melanjutkan kesenangan saya tadi yang cinta anak saya, anak-anak tadi tuh loh. Oh, ini akhirnya nurut Bapak ya berarti? Iya dong. Akhirnya nurut Bapak ke sekolah itu. Menurut Oke. bapak ke sekolah. Nah, begitu masuk, saya berproses sekitar 3 atau 4 tahun di sana. Tapi kok tidak menemukan kliknya. Ya memang Oke. benar saya belajar bersama anak-anak di sana, tapi kok tidak menemukan senangnya itu tadi tuh. Enggak apa, nek bahasa zaman enggak ngefeel. Iya, nggak ngefeel betul. ngefeel. Nggak ngefeel. Terus akhirnya setelah cukup lama berproses 3 atau 4 tahun tadi, dilalah kok saya dipertemukan dengan jodoh gitu loh. Jodoh. Jodoh. Oke. Kemudian saya menikah, Menikah. terus mau tidak mau kan ikut suami. suami. Nah, yang kemudian menetap di Jogja. Oke. Nah, perjalanan dari Jogja ke Klaten kan jauh nih Pak Bayuga. Kalau saya teruskan juga akan fisik saya mungkin tidak kuat kayak gitu. Dan kebetulan kok Tuhan memberikan kepercayaan ke kami, saya hamil begitu. Jadi Oke. ya sudah saya memutuskan untuk mundur dari sekolah tersebut Oke. gitu. Terus akhirnya ke Dan akhirnya belum nih Mas Dara. belum, Belum, masih ini panjang. perjalanan kemangunan ya, ini Iya mulai. nih, Oke, iya oke, nih. mulai diceritakan, Bu. Oke, waktu itu dan terus hamil, oke. terus hamil Oke. Terus hamil ya, hamil terus ya ini. kita Hamil, hamil hamil terus lagi. hamil terus ada beberapa kendala lah begitu yang saya alami di keluarga saya begitu. Kemudian saya sampaikan aja ya Boleh. Oke, boleh.
Ini kayaknya saya Jadi- tahu ini. Jadi awalnya kami bahagia, diberikan kepercayaan, tapi tetap Yes. kami merasa mensyukuri kayak gitu. Oke, Dan, iya. walaupun pada akhirnya anak kami ini dipanggil Tuhan untuk berada di sisinya begitu. Oke. Nah, kemudian cukup lama saya drop di sini kayak gitu. Diralah kok ada teman kami yang main begitu. Nah, kemudian teman kami ini memberikan warna baru Yes. di kondisi keluarga kami kayak gitu. Nah, teman ini menceritakan, gimana nih kalau masuk Mangunan aja, di sana seru loh daripada kamu di rumah ngelamun, Oke. Siapa nih? sedih kayak Siapa nih gitu. temannya Boleh nih? disebut Boleh lah, siapa? Pak Karol Oh, namanya. Iya. Iya, jadi Karol. terus kemudian teman kami ini cerita-cerita tentang keseruan di Mangunan. Awalnya tertarik sih iya, cuman takut. Perasaan yang saya alami pertama kali adalah takut karena kan di Mangunan ini seperti ini loh. Kamu bisa main-main sama anak-anak. Yes, yes. Kamu bisa eksplorasi banyak hal. Nah, padahal kan sebelumnya saya bukan tipe yang seperti itu Yes. kayak gitu. Oh, maksudnya sorry ya, dari sekolah sebelumnya mungkin ya beda lah ya. Iya, beda banget gitu. Oke, Mangunan ini emang Iya. promosi. Kemudian ini suami saya kan juga mencoba membujuk saya akhirnya. Oke. Karena kan ketika saya di rumah sendirian, suami saya juga kepikiran kalau Yes. di kantor ngapain nih di rumah sendirian, jadi nggak fokus. Terus mencoba membujuk saya dengan nggak apa-apa, coba aja, coba ngelamar jadi perpustakaan itu lebih enak loh nanti. Gitu. Oke. Menarik. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah deh, iya, kita coba ya ngelamar menjadi perpustakaan di sekolah Mangunan. Kayak Oke, gitu. ini pertama kalinya ya menyentuh terus Iya. melihat meyakini bahwa coba di Mangunan tapi nggak jadi Iya, guru. Iya. Malah jadi pustakawan. Oke, terus lanjut dulu, lanjut Nah, dulu. kemudian ngelamar lah. Terus akhirnya ada panggilan lah. Wawancara sama Romo. Waktu itu Romo siapa? Romo Edi. Oh iya. Oke. Orang yang ada di sini Iya. menunggu kamera. Romo di belakang menunggu kamera. Iya. Terus pas mau wawancara itu ya ampun, dak dikduk der. Begitu sampai di Kuera dan bertemu Romo juga dredeg juga. Aduh, bisa nggak nih aku besok bekerja di sini kayak gitu. Nah, dan ternyata begitu saya sudah diterima masuk di Mangunan dan ternyata tidak jadi perpustakawan dan akhirnya jadi guru. Itu sesuatu yang sampai saat ini patut saya syukuri. Oke. Saya menemukan apa yang saya cari dari kecil, yaitu Pertemuan bisa anak. mengajar, bertemu dengan anak-anak, dan yang paling penting adalah merasakan kegembiraan. Feel-nya dapat Tepuk tangan buat ketika Nuril. mengajar. Tepuk tangan dulu. Oke, keren. Oh, waktu itu mungkin Romo Edi selaku kepala kantor gitu ya, saya yang Iya. mewawancarai Bu Murti. Mungkin punya pandangan lain kayak. Jadi gimana kalau jadi guru gitu, maksudnya secara profesi. Akhirnya Bu Murti dipercaya jadi guru toh. Iya. Waktu itu oke, ini ada pas banget nih, ada titipan tadi pertanyaan dari temannya Ibu tadi loh, yang baik hati tadi loh gitu. Dia nulis di sini bahwa Mangunan sendiri atau pertemuan Bu Murti dengan anak-anak di Mangunan itu menjadi sebuah obat ya, atau Iya. kesembuhan dari lukanya Bu Murti yang kehilangan anak pertamanya Bu Murti tadi. Iya, iya betul sekali. Jadi setelah saya masuk di Mangunan, benar yang disampaikan teman saya bahwa itu adalah obat untuk keterpurukan saya Yes. kemarin yang saya rasakan dulu. Jadi awal-awal memang masuk Mangunan di sekolah seneng. Ketika pulang sekolah saya sering loh nangis di jalan. Kayak gitu, nangis kayak gitu. Terus
ke sekolah lagi seneng, Yes. pulang ya apa mewek-mewek kayak gitulah. Oke. Nah, kemudian semakin apa ya? Semakin terbiasa di Mangunan, maka rasa yang saya rasakan kesedihan itu mulai mulai luntur dan diganti dengan sukacita baru. Yes. Kalau orang Jawa bilang apa? Keselimur. Iya, keselimur, Keselimur. betul. Keselimur. Iki saya Jawa sama tuh. Aku ya sosokan wae aku. Cah Sumatera sosokan wae aku koine iya, bener tapi. Oke, betul, keselimur ya begitu. Oke, akhirnya ini juga aku waktu itu kan saya sama temennya ibu itu loh kan, saya juga deket gitu ya, lumayan deket sama beliau. Waktu itu emang Bu Murti secara apa ya, secara mental mungkin ya, psikisnya Bu Murti tidak berani untuk mungkin memiliki anak lagi maksudnya. Iya, betul. Akhirnya, nah cerita Bu setelah di Mangunan terus sampai berani untuk oke, kita lagi ibu dan suaminya dong, masa kita. Itulah. Bu Murti dan suami memutuskan untuk ini. Jadi ya karena sudah keselimur tadi, nah sudah apa ya, sudah merasa siap begitu. Akhirnya kami memutuskan untuk ya yuk coba untuk mencoba memiliki anak lagi kayak gitu. Dan puji Tuhan, ya mungkin karena bahagia ya, mungkin karena bahagia, maka setelah kami memutuskan untuk mencoba tadi, tidak berselang lama kami pun sudah dititipi Tuhan lagi anugerah yang terindah. Waduh. Yang puji Tuhan sampai saat ini sehat. Namanya siapa anaknya? Namanya itu Bagus Agastya Ananta Sigalingging begitu. Oh, Sigalingging ini marga apa ya? Iya, ini marga dari bapaknya karena kebetulan suami saya itu Batak. Oh, Batak. Gitu. Sumatera. Gitu. Oke. Betul. Akhirnya apa namanya? Terus ini kayak proses perjalanannya tuh ini, iya, naik turun lah. Setelah apa mungkin tidak berani untuk, maksudnya bukan enggak berani, apa ya? Apa Bu namanya? Kalau Ibu merasakan apa ya setelah itu? Belum berani. Pokoknya merasakan ketakutan yang luar biasa begitu. Ya intinya takut terulang lah gitu. Takut terulang itu pasti. Terus berarti sekarang aku mau tanya ini berarti. Peran Mangunan ya berarti ya. Peran Mangunan bisa disampaikan nih, mungkin siapalah memotivasi siapapun itu, guru di Mangunan maupun semua orang di Mangunan, bahkan bisa mungkin Romedi mendengarkan, Romomul mendengarkan tentang hal ini pasti menjadi sukacita juga untuk kita semua. Peran Mangunan di hidup Bu Murti. Peran Mangunan di hidup saya itu ya apa ya? Kalau sekarang ini karena saya punya anak, peran Mangunan adalah dapat membantu saya secara finansial. Oke, jelas ya. Jelas ya. Kurang enggak? Kurang. Cukup lah. Bersyukur kan cukup. Ada remedi tadi. Meh ngomong kurang ana wong. Gitu cukup begitu. Kemudian selama di Mangunan saya juga belajar banyak hal. Jadi apalagi saya memiliki peran baru sebagai seorang ibu ya. Jadi selain apa ya, mengajar di Mangunan, saya juga bisa belajar banyak hal. Salah satunya tentang pola asuh, cara mengasuh anak yang baik itu seperti apa begitu. Tipe anak seperti ini tuh ngasuhnya gimana? Iya gitu. Begitu. Kemudian usia segini itu baiknya distimulan yang bagaimana gitu. Saya belajar banyak hal di Mangunan. Tidak hanya dengan teman guru, tetapi juga dengan orang tua. Iya betul, relasi. Itu dengan sangat membantu sekali dalam saya menemani anak saya ini gitu. Oke, kalau Bu Murti itu berarti di Mangunan udah berapa tahun? Saya udah lama ya, 4 tahun. Saya 4 bulan. Iya. Saya 4 tahun. Ya, masuk tahun 2018. 2017. Oh, 2017. 2017. Oke. Keren nih. Mantap, maksudnya tadi itu sebenarnya itu aku udah tahu soal ini Bu. Maksudnya aku juga bercerita dengan Pak Karol tentang Bu Murti yang apa ya, karena kehilangan momongan gitu sampai Mangunan sebagai obat, terus
berani lagi gitu. Sampai aku tuh Iya. aku isara ya antara ini aku tuh tidak sampai hati. Tapi terima kasih Bu Murti mau menyampaikannya. Oke Iya, lah. Oke, kita sekarang ubah topik ya. Oke. Ubah topik tentang pengalaman-pengalaman Bu Murti. Gini, ini aku dapat beberapa fakta dari Pak Karol, menurutku ini aja lah yang mau aku tanya gitu. Bu Murti tuh dulu pernah jualan molen. Oh, ya. Ya dulu jadi lepas saya keluar dari tempat kerja yang lama, itu kan saya fokus di Jogja. Nah, rasanya ketika kita kehilangan rutinitas lama itu kok banyak hal yang kosong itu rasanya kok ngaluk-aluk gitu loh. Iya. Sebagai orang Jawa kayak gitu loh, rasanya kok nggak enak sih ternyata nganggur itu. Nah akhirnya suami saya mencoba untuk memberikan kegiatan baru, yaitulah Jualan molen. jualan molen Oke. gitu. Berarti Ada sebelum banyak dibangunan rasa ya? loh. Malah promosi sampai sekarang masih gitu. Sudah tidak, karena Sudah kan pandemi, jadi kan pabriknya di Solo, jadi mobilenya susah. Dulu itu Bu Murti kerja di pabrik atau Bu Murti yang bikin usaha ya? Itu franchise. Oh, franchise. Tipenya Jadi franchise. beli beli di orang. Gitu. Oke. Pengalaman sampai apa namanya? Apa ini? Jualan molen daripada nganggur. Tapi bener loh, nganggur tuh capek loh. Iya bener, nggak enak banget Nggak itu. enak banget loh, tidak tidur tuh nggak enak. Ya Iya, Anda betul. yang lagi tidak tidur Nah, Anda. betul. Semua teman-teman yang tidak tidur itu lebih baik kegiatan ini dikikis secara perlahan, karena nganggur itu tidak enak. Nganggur tidak enak. teman-teman. Betul, harus semangat bekerja. Tepuk tangan dulu untuk Bu Murti lagi. Tepuk tangan untuk guru sekaligus tukang molen kita. Mau pesan? Aduh, oke deh, aku mau bahas fakta-fakta tentang Bu Murti itu bagus sih. Lu sebagai SD, daftar bangunan sebagai pustakawan, tapi Iya. akhirnya menjadi guru gitu. Terus ini sebenarnya apa ya? Ada kayak pergeseran dari guru PGSD sudah dodol molen itu kan. Kayak pengalaman-pengalaman yang luar biasa, nggak semua orang berani untuk ambil itu gitu. Nah, terus akhirnya Bu Murti sekarang menjadi guru gitu. Iya. Sekarang aku mau tanya Bu Murti pernah ngajar di kelas berapa aja? Saya kebetulan ngajar di kelas 1, kelas 2, terus turun lagi kelas 1. Oh, kelas bawah terus ya? Iya, Tapi Bu Murti emang senang sama anak-anak kelas bawah iya, kan? satu iya. Dan kedua mungkin saya nggak nyanda ininya mungkin ya. Enggak lah. Tapi bisa jadi. Ada kok langsung Enggak lah. menegaskan ya. Bu Murti sendiri yang mikir seperti itu. Nah, sekarang ini sekolah kita kan lagi menggiatkan 3F ya, Iya. formal, informal, non formal. Nah, pengalaman Bu Murti dari jualan molen tadi? Apakah itu terpakai gitu atau itu tuh berpengaruh pada saat Bu Murti itu ngajar di kelas? Pengalaman-pengalaman kayak gitu. Kalau saya rasakan sih itu berpengaruh ya. Pasti berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Jadi ketika jualan molen dulu awal-awal itu saya malah berdoa ya Tuhan, semoga yang beli itu bergiliran, jangan sampai geruduk bareng kayak gitu. Karena Oke. karena deg-degan, gugup juga loh ditungguin Oh, betul. pembeli banyak itu. Oh iya betul. Nah, Iya, kemudian karena sudah mulai terbiasa jual di Brondong itu. Oh. Nah, begitu saya masuk menjadi guru di kelas kan namanya anak-anak Bu Ramai. Murti, semuanya Oh, pengen apik iki. didahulukan kan. Nah, mencoba keren, untuk keren. mencoba untuk mendahulukan yang memang perlu didahulukan dulu Wih, begitu. Seperti apa orang ini? Keren. pembeli, siapa datang duluan dia yang dilayani dulu. Oke, tepuk tangan lagi. Ternyata loh, iya, ini masuknya bener loh. Dari jalan molen terus melayani pelanggan itu terus mendahulukan gimana interaksi ya berarti ya. Yes, betul. Keterampilan berkomunikasi juga toh. Iya, Iya. caranya pelanggan ini balik nih Iya, ini. mm-mm. Cara baliknya mungkin iso utang sih. Kita beri bonus dulu, nanti pasti balik. Oh betul ya. Kuno caranya. Anak-anak juga betul. Apresiasi. Iya, Oh iya ya. betul. Jebul ki ngajar di kelas padha dodolan molen. Jebul ngono rumusnya. Iya, oke. Keren. Makanya di bangunan
kalau kita belajar tentang hal-hal kayak buah-buahan pisang itu terus mengolahnya ya nggak apa-apa ya, ke tukang molen itu malah bisa belajar langsung ya. Oke, boleh. Kalau sekarang mungkin kalau mau ngajak belajar anak tentang tahu. Tahu. Kebetulan saya jualan tahu sekarang. Iki nyaingi Pak Andi nek iki. Podo-podo. Oke. Apa namanya ngomong-ngomong tentang tahu? Apa tadi tahu sih? Enggak. Oke, tadi Bu Murti gini, pengalaman Bu Murti ngajak anak untuk belajar di tentunya menyentuh informal non formal tadi. Ya ke tukang apa belajar apa pernah nggak? Bikin apa? Oh, dulu sebelum pandemi pernah saya melakukan dengan partner saya, yaitu kami itu pada waktu itu sedang belajar tentang dolanan anak. Dolanan anak. Permainan tradisional gitu. Iya, permainan tradisional karena kan teman-teman sekarang ini kan tentang pemahaman tentang dolanan itu kan semakin minim gitu. Nah, akhirnya kami mengajak teman-teman kecil kami berkunjung ke suatu kampung di Bantul sana. Namanya Kampung Dolanan. Di sana teman-teman belajar bermain, mengenal dulu macam-macam dolanan, baik yang dengan alat ataupun tanpa alat. Terus main bersama, kemudian diajak untuk membuat mainan di sana. Begitu. Nah, begitu pulang kami sudah membawa informasi baru mengenai permainan tradisional dan beberapa cara untuk membuat permainan yang bisa kita lakukan di sekolah begitu. Keren. Lagi. Ini perlu dicontoh hal-hal seperti ini. Aku setuju banget nih. Ya yang pertama tadi menyentuh budaya ya biar anak-anak mengenal budaya. Yang kedua itu tadi aku tuh setuju banget anak-anak harus benturkan sama hal yang konkret loh. Iya, wah, enggak cuma gambar tapi kita iki loh ono. Iya. Terus pasti ada fungsinya kan. Iya, apa betul. contoh dolanan Bu? Dolanan anak. Dolanan kemarin yang kita pelajari itu adalah apa itu? Dakon. Bukan, yang muter tuh loh. Uno. Apa sih? Enggak yang kita buat lingkaran. Kemudian Domikado. 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 Nah, nanti begitu. Mbak Tami roti sing tunggu sanggar loh. Nah, dalam permainan itu teman-teman belajar untuk fokus karena ketika ada kata apa gitu langsung kami harus lari. Kemudian mencari tempat untuk berlindung. Melatih fokusnya ya. Iya, melatih fokus. Nah, gitu. Keren. Jangan ragu sekolahkan anak Anda di sekolah Eksterina. Mangunan. Cepat. Langsung ketemu Bu Murti di kelas 1. Iya kan? Oke, tadi kita udah banyak banget. Berapa menit loh? Hah? Udah banyak. Terakhir ya Bu. Ini fakta juga yang menarik. Ini terakhir tapi suwi kok ini. Katanya Bu Murti sering menguap kalau diajak jalan-jalan ke toko buku. Pak Karol kira-kira ini loh. Ngopo iki? Bu Murti itu alergi buku atau kenapa? Itu fakta. Ini fakta ya. Iya. Bu nek diajak nang contohnya ya toko buku lah. Iya. Sapa to sing mosori dhewe sapa? Kompas sapa? Oh ya, di Gramedia ya, tapi di Gramedia. Oke. Terus apa jalan-jalan Bu Murti nguap? Iya, jadi kok iso sih? apa ya? Jadi saya itu tipe-tipe orang yang senang jalan-jalannya tuh di tempat keramaian, melihat sesuatu yang indah-indah dan saya sukai. Contohnya mall dan lain sebagainya. Ketika saya ke mall, saya bisa 5 atau 6 jam jalan terus. Nah, jadi ini awalnya rutinitas mingguan keluarga kami. Jadi misalkan minggu pertama di bulan Agustus, oke lah di malam minggu kita ke mall. Jalan-jalan. Terus. Kemudian mantap. Minggu keduanya ke toko buku. Nah, itulah saat-saat yang begitu masuk udah pegel-pegel semua. Karena apa? Kok bisa sih, aneh banget. Jadi karena apa? Karena suami saya tuh kan pecinta buku, suka membaca buku. Jadi milihnya jelimet, lama begitu. Tadi kan aku ngobrol sama Bu Tami ya, Bu.
kata nih Bu Murti ini kalau diajak ke toko buku ki menguap terus. Padahal bojone Mas Hendra ya. Langsung ngono. Lalu Makanya kebalikan. kan suami ini Bu Murti kan sangat mencintai, masa senang Iya, membaca. Iya, betul. Keren. Oke, ya udah. Oke, fakta-fakta lucu. Ya. Gini. Bu Murti kan nguap nih diajak ke toko buku. Tapi ini kan sekolah kita juga lagi ada literasi pustaka. Iya. Buku apa yang sedang Bu Murti baca akhir-akhir ini? Oke, buku yang saya coba baca hari ini, bukan akhir-akhir ini adalah Religiusitas. Religiusitas. Iya. Dari Romangun. Dari karya Romo Mangun. Walaupun belum selesai membaca, tapi awal-awal gitu saya sudah, bagus ternyata ya. Ternyata buku itu tidak sepenuhnya mengandung sesuatu yang membuat saya sepaneng begitu. Tapi begitu saya membaca buku Religiusitas, saya merasa ternyata ini penting ya. Dan bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mendampingi anak saya sendiri dan teman-teman kecil lainnya begitu. Mantap. Tepuk tangan lagi untuk Bu Murti. Romo, Romo. Udah bisa rekam? Udah belum? Yang punya mana yang punya? Oke, jadi kamera masternya habis limitnya. Religiusitas tadi itu ini ya, toleransi. Iya. Terus kita menghargai Tuhan, pencipta Iya, Tuhan gitu. betul. Keren sekali. Ya, ntar Romo mau dimasteri di menjadi ngibar Romo, ngibar. Jadi hari ini Romo kameranya mati, terus sekarang mau pakai kamera HP. Bisa aja Romo. Kali-kali kan Oke. Romo seperti ini. Iya, ngibar loh, mantap. Thank you Romo. Oke, Bu Murti, ada yang mau titip pertanyaan? Nggak ada, udah lama juga. Bu Murti ada yang mau disampaikan lagi? Apa? Apa ya yang ingin saya sampaikan? Tetap semangat aja karena Yes. kan sekarang masih dalam suasana pandemi. Yes. Untuk teman-teman di rumah tetap semangat. Guru-guru juga tetap semangat. Yeah. Semoga dengan semangat kita ini semakin berkembang, dan yang paling penting kita tetap di rumah dan selalu sehat. Oke, terakhir aku mau tanya motivasi hidup Bu Murti untuk menutup ini. Motivasi hidup apa? Motivasi saya adalah belajar dengan gembira aja. Belajar dengan gembira aja. Oke, thank you yang udah nonton Paman hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Terus ikutin Paman di channel Sekolah Eksperimental Mangunan setiap Senin dan Kamis. Thank you. Terima kasih Bu Murti. Dadah semuanya. Thank you yang di belakang semua. Dadah. Thank you Romedi. Oke, terima kasih Bu. Mencari, berekspresi, aku berkreasi, belajar tanpa henti, aku ora wedi, meletakkan hati, memekarkan diri. Ayo saling berkolaborasi.